Hai semuanya, selamat datang di channelku, di First. Nah, kali ini aku bakal ngobrolin satu topik yang memang menarik banget, dan aku pikir banyak yang nunggu-nunggu nih. Karena kebetulan banyak banget yang mungkin masih SMA, SMP, atau bahkan masih SD, mereka udah pada pengen kuliah S1 di luar negeri. Jadi yang mau aku omongin kali ini adalah beasiswa, yang mana bisa untuk kalian yang mau kuliah S1 di luar negeri. Dan menariknya lagi, beasiswa ini juga bisa buat S2, S3, jadi seru banget. Makanya ini bisa buat siapa aja yang lagi pengen cari beasiswa. Nah, kalian harus tonton sampai selesai. Karena di video ini aku juga ngundang tamu yang bisa relate dengan topik ini, yaitu Bella. Nama lengkapnya adalah Nata Bella. Bella bisa perkenalan sedikit tentang background-nya? Oke, halo semuanya, kenalin, nama saya Bella, lebih tepatnya Natha Bella. Agak susah sih, Dir, sebut nama sendiri dari dulu nggak suka. Bella, jadi sekarang lagi kuliah di Turki, tepatnya di Konya, jurusan kedokteran. Baru selesai semester 6 kemarin, jadi ini mau masuk semester 7, mau lanjut koas insya Allah di bulan September nanti. Asalnya dari Banda Aceh, terus apalagi ya, ke Turkinya tahun 2016. Wah, ya udah lama, udah 4 tahun, udah tahu seluk-beluknya Turki. Sekarang Bisa kuliahnya dibilang di dia. mana ya, Bel? Nama kampusnya? Nama kampusnya Necmettin Erbakan University. Oh, Hmm. oke. Aku nggak bisa ngulang, cukup bilang iya aja. Kalau apa aja, tenang aja. Ya, jadi teman-teman, Bella ini S1 kedokteran. Kebetulan banyak juga nih yang tanya, Kak, bisa nggak sih ngambil kedokteran di luar negeri? Bisa banget. Nah, ini Bella salah satu Mm-mm. contohnya. Nah, kayak yang tadi aku bilang bahwa beasiswa ini yang Bella pakai itu bisa untuk S1, S2, S3. Bella boleh jelasin secara singkat nama beasiswanya apa, penyedianya dari mana, dan untuk mahasiswa dari negara apa aja gitu, Bella. Iya, jadi kalau untuk beasiswa yang Bella ambil ini, sebenarnya kita singkatnya dengan nama beasiswa YTB, itu untuk singkatnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bilang Turkish Scholarship, gitu. Jadi memang ini beasiswa yang terbuka untuk S1, S2, dan S3, dan ini full funded, jadi memang full scholarship-nya. Dan juga ini terbuka untuk semua negara. Jadi bahkan itu ada untuk negara-negara maju sekalipun, seperti pokoknya semuanya deh ada, dari Singapura, Jepang, Korea, semuanya terbuka. Bahkan kalau nggak salah untuk Israel pun ada. Wow! Ya, jadi emang terbuka sih, terbuka untuk semua. Ini beasiswanya dari pemerintah mana ya, Bel? Kalau ini beasiswanya langsung dari pemerintah Turkinya, Dir. Jadi emang yang kelolanya itu Menteri Pendidikannya, jadi Departemen Pendidikan, makanya kita semua di bawah naungan dari ini, Menteri Pendidikannya, Tapi gitu. berarti kan Jadi, tadi yang kamu bilang itu bisa dari negara maju, bisa dari Israel juga sekalipun. Jadi nggak harus mm-mm, semuanya Muslim ya. Misalnya yang non-Muslim dari Indonesia juga boleh mm-mm. ya. Iya, bisa. Jadi memang nggak lihat basic, nggak lihat dari agama sih, lebih ke terbuka. Bahkan banyak juga yang Kristen, Kristen yang lulus atau agama lain, Hindu, Buddha, semuanya terbuka sih. Oh iya iya. Oh, jadi teman-teman nggak usah khawatir karena memang ini bukan dispesifikkan untuk yang Muslim aja kayak gitu. Nah terus Benar. aku mau tahu nih Bel, untuk beasiswa ini sendiri YTB itu ada ketentuan khusus buat kampusnya nggak? Misalnya ada daftar kampus yang boleh pakai YTB atau jurusan tertentu yang jadi prioritas gitu ada nggak? Ya, jadi kan Dir, di beasiswa ini kita itu ketika meng-apply beasiswa ini kita isi secara online. Nah, di situ kita udah langsung memilih universitas sekaligus jurusannya. Makanya kalau kita keterima beasiswa YTB, otomatis kita udah keterima di universitas yang kita pilih tadi gitu. Di salah satu universitas yang kita pilih tadi gitu. Makanya jadi bisa nggak semua universitas ada di pilihan itu karena YTB ini mementingkan juga di kawasan universitas itu ada mahasiswa asingnya nggak gitu atau ini terlalu terpencil misalnya itu mereka nggak cantumin jadi hanya di kota-kota yang bagus untuk pelajar kota-kota yang aman gitu jadi mereka nggak buka untuk semua univ tapi hampir semua gitu banyak pokoknya banyak sekali univ yang bisa YTB maksudnya bisa kita pilih gitu.
Oke, untuk jurusannya sendiri, apakah itu bebas, bisa jurusan apapun, atau ada prioritas gitu biar peluang keterimanya lebih besar, atau gimana, Bel? Kalau untuk jurusan, hampir semua ada sih, Dir. Mm-mm. Jadi kayak ada civil engineering, agricultural, farmasi, semuanya ada dan terbuka. Jadi Oh, bisa bebas sih, bisa milih. Gitu. Tapi oke. mungkin nggak ada jurusan bahasa Jawa, Oh, bahasa Aceh, itu nggak ada. ya. Kalau yang pengen bahasa Jawa ya di Jawa aja. Nah, ini memang fleksibel banget ya, Bel. Dari kampusnya, dari jurusannya juga. Nah, sekarang aku penasaran dengan persyaratannya, Bel. Sebenarnya kan persyaratan tuh bisa teman-teman cek di websitenya kan. Tapi yang aku pengen tanyain khususnya tentang bahasanya. Apakah harus punya sertifikat bahasa Turki atau ada kelas internasional yang bisa pakai bahasa Inggris? Mm-mm. Nah, jadi ketika kita itu apply beasiswa ini kan, Dir, nanti kita akan milih juga bahasa pengantar ketika kuliah, gitu. Jadi nanti YTB ini memberikan kesempatan untuk bukan YTB sih, setiap kampus kan punya ininya sendiri ya, kebijakannya sendiri gitu. Jadi misalnya jurusan teknik sipil di salah satu universitas ini bisa ada dua, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Turki gitu. Jadi kita mau pilih, kita mau kuliah bahasa Turki atau pakai bahasa Inggris gitu. Nah, jadi bisa bahasa Turki, Inggris, bisa bahasa Prancis atau bahasa Arab. Jadi ada pilihan-pilihannya. Nah, makanya kita nggak perlu harus bisa bahasa Turki karena nanti kita ketika di sini kita akan dapat bimbingan untuk kursus bahasa Turki setahun. Jadi kamu setahun pertama itu fokus ke bahasanya, baru mulai kuliah tuh di tahun 2017 ya? Iya, benar. Oke. Jadi kita datang itu nggak bisa langsung kuliah, kita wajib punya sertifikat yang menandakan bahwa kita itu lulus Mm-mm. kursus bahasa Turki. Nah, ini Gitu. berarti Bella S1 di sana berapa tahun, Bel? 3 tahun atau berapa? Ya, kalau untuk jurusan lain biasanya 4 tahun. Mm-mm. Untuk 4 tahun semua untuk teknik, untuk farmasi, untuk semuanya biasanya 4 tahun. Tapi kalau untuk kedokteran umum itu 6 tahun. Kalau untuk kedokteran gigi itu 5 tahun. Oke, 6 tahun dan Iya, berarti tambah 1 tahun buat bahasa, jadi Bella 7 tahun ya di Turki. iya. Ya, cukup lama sih, tapi worth it pastinya, worth it banget pengalamannya dan juga teman-temannya, makin banyak jaringannya juga gitu. Nah, itu dia teman-teman Amin. masalah bahasanya. Jadi kalau kalian belum bisa bahasa Turki, jangan khawatir nanti kalian bisa belajar di sana. Oke, nah Mm-mm. selanjutnya kita mau ngomongin masalah pembiayaannya. Tadi kan dibilang fully funded kan kata Bella. Ini fully funded Iya. apakah sampai uang buat belanja, buat kebutuhan beli pakaian misalnya gitu, Bel, atau gimana sistemnya? Iya, Dir. Jadi beasiswa ini memberikan kita itu banyak banyak fasilitas sih, Dir. Jadi kita dikasih uang saku bulanan. Nah, itu untuk jenjang S1 kita dapatnya 800 lira. Itu 1 lira sekarang kita kira aja 2 ribuan ya. Jadi kayak dapat 1.600.000 untuk S1. Kalau untuk S2 itu dapatnya 1.100 lira, itu 2.200.000. Dan kalau untuk S3 itu dapatnya 1.600. Jadi sekitar 3.200.000 untuk S3. S1 kita diberikan asrama. Jadi kita nggak perlu bayar asrama. Di asrama kita juga udah dapat makan, makan pagi malam, udah dapat semuanya, kita nggak perlu bayar deh. Pokoknya tinggal gratis aja di asrama. Tapi kalau untuk S2, S3 itu kan biasa mereka agak susah ya kalau untuk di asrama. Karena ada yang udah nikah, ada yang nggak betah di asrama, jadinya harus ke rumah kan, ke apartemen gitu. Nah, jadi yang di apartemen ini beasiswanya akan kasih uang tambahan gitu dia Oh, untuk pelajar yang nggak mau tinggal di asrama. Itu per bulan itu dapat 550 lira, sekitaran 1 jutaan gitu, Dir. untuk Hmm. transportasi juga udah termasuk ke biaya hidup tadi, Bel? Kalau untuk transportasi itu gini, kalau setiap kota peraturannya beda-beda sih, Dir. Kalau misalnya di Konya itu di tempat yang Bella sekarang tinggal, itu transportasi gratis untuk semua mahasiswa asing gitu. Yang aku tahu ya lumayan banyak juga penerima beasiswa ini YTB yang ada di Indonesia kan. Mm, Aku sering lihat iya. kan di YouTube atau di mana kayak ada komunitasnya gitu. Nah, terus aku mau Iya, iya. tanya nih, Bel,
yang menarik dari YTB itu apa? Karena kita kan tahu banyak banget beasiswa yang bisa kita daftar. Terus kenapa waktu itu kamu tertariknya ke YTB nih? Pertama sih karena apa ya, teman-teman Bella udah duluan daftar YTB sih. Jadi kayak karena mereka udah berpengalaman, karena kan Bella sempat kuliah setelah lulus SMA kan dia nggak langsung lanjut kuliah ya. Maksudnya bukan langsung lanjut kuliah, maksudnya di FKG dulu kan. Nah, jadi ketika Bella di FKG itu, sedangkan teman Bella itu ada 3 orang yang lulus beasiswa Turki ini, teman SMA kan. Makanya jadi kayak udah tahu dari mereka duluan, tips dan triknya udah tanya dari mereka gitu, dan alhamdulillah keterima sih. Jadi sebenarnya Bella nggak nargetin harus Turki, harus Korea atau apa sih. Jadi yang mana yang lulus aja waktu itu, dan alhamdulillah lulusnya di Turki waktu itu dan full funded, makanya oke lah. Seleksinya tuh ada berapa tahap ya yang dilewati kamu dan teman-teman ini? Pertama kita akan lewati tahap seleksi online. Yang kedua kita akan melewati tahap wawancara, dan nanti ada orang Turki, biasanya 3 atau 2 orang itu akan datang ke Indonesia. Ada 2 tempat untuk wawancaranya, Dir. Di Jakarta sama di Aceh. Wow. Keren ya, Aceh dapat privilege juga nih. Dengan wawancara. Bener, Dir. Jadi kalau yang di Kalimantan kan bingung gitu, gimana yang di Sumatera malah langsung ke Aceh aja. Ke Aceh aja. Iya. Nah, terus selanjutnya nih, Bel, aku penasaran juga tentang sistem pendidikan di Turki. Mungkin teman-teman nih tertarik dengan beasiswanya, tapi mereka belum punya gambaran detail perkuliahannya itu gimana. Apakah nanti di sana itu sistem kuliahnya kayak di Indonesia, yang mungkin dosen lebih banyak ngomong, lebih aktif, terus mahasiswa tinggal menerima aja, atau gimana, Bel, sistem perkuliahannya? Kalau untuk sistem perkuliahan, sebenarnya hampir mirip sih, Dir. Cuman kalau untuk keaktifan, sepertinya lebih aktif di Indonesia, kalau boleh jujur ya. Mungkin karena dosennya itu udah tinggi juga ya, mungkin ininya, pangkatnya, udah ada yang profesor, udah ada yang S3, jadi udah ada yang doktoral, jadi mereka tuh kayak menjelaskan banyak gitu. Nanti kita dengerin, terus kalau ada yang kita mau tanyain. Kalau untuk sistem yang lain hampir sama aja sih, Dir. Ada sistem ininya juga, SKS-nya, sistem nilai IPK gitu sama semua. Oke. Untuk ujiannya itu gimana, Bel? Apakah esai atau ujian langsung gitu? Oke, jadi ada ujian untuk yang esai, ada ujian langsung juga. Jadi setiap universitas, setiap fakultas bakalan beda-beda. Nah, itu tadi tentang sistem pendidikannya. Selanjutnya aku penasaran juga tentang suka dukanya. Jadi kuliah di Turki itu gimana? Karena kan kita tahu budayanya, meskipun mungkin banyak juga warga muslim di sana, tapi budayanya tentu beda. Apalagi Turki juga udah berbau-bau Eropa gitu kan. Nah, gimana nih, Bel, suka dukanya? Mungkin pertama bisa ngomongin sukanya dulu, kuliah di Turki gimana? Sukanya di sini itu, Dir, orangnya tuh ramah gitu. Jadi orang Turki itu kalau kita udah bilang kita dari Indonesia, pasti mereka udah, oh Indonesia, mainlah ke rumah saya, nanti saya kasih teh, saya kasih makanan, gitu-gitu. Alhamdulillahnya mereka senang sama Indonesia, karena katanya orang Indonesia itu kalau di haji, ketika lagi haji itu senang bantuin semua orang gitu. Jadi orang Turki itu senang sama orang Indonesia katanya. Ya udah, jadi alhamdulillah itunya. Yang pertama ramah orang Turkinya. Terus yang keduanya juga di sini sukanya ya ini ya, mungkin karena beda. Di Indonesia kan cuma ada musim hujan gitu. Kalau di sini kita bisa merasakan musim salju, musim semi, musim itu mekar. Jadi emang seru sih kalau udah bahas tentang musim. Terus apalagi ya, sukanya juga di sini karena banyak mahasiswa asing juga, makanya kayak wawasan kita tuh jadi lebih nambah tentang negara mereka. Kadang mereka kan suka kayak kasih tahu tentang negara mereka. Jadi kita jadi terbuka lah wawasan kita lebih, dan juga bisa mempelajari ini mereka kan, budaya-budaya mereka gitu. Itu sih sukanya. Nah, kalau dukanya nih, Bel, nggak enaknya gimana? Dukanya sebenarnya ini sih, karena emang negara 4 musim itu seru, Dir. Tapi kalau udah masuk musim dingin, aduh, Bella udah kayak beruang kutub aja lah. Bella kayak mendingan hibernasi di rumah. Iya, benar. Karena memang dingin sekali, jadi malas keluar, malas ngapa-ngapain kalau udah masuk musim dingin ya. Itu dukanya, itu kurang bisa adaptasi kalau udah musim dingin. Padahal terus dukanya udah 4 tahun juga, ya, udah 4 tahun. apa?
Ya udah 4 tahun. Ya udah 4 tahun tapi masih belum bisa. Terus dukanya juga apa ya? Kita juga karena kalau S1 kan kita juga harus hidupnya dalam asrama kan. Nah, di situ juga kita harus bisa mempelajari karakter berbagai macam orang. Karena kan satu kamar itu bisa 4 orang, bisa 6 atau 8 orang kan satu kamar. Jadi memahami mereka dan sehari-hari kadang kalau ada yang canggung tuh itu bakalan susah sih. Dan bakalan jadi rindu pulang gitu. Ya, jadi tadi tentang suka dukanya. Kayaknya sih memang lebih banyak sukanya ya, Bel? Iya, sebenarnya banyak sukanya di Sudir. Karena juga kan di sini budayanya kan walaupun Eropa tapi Asianya juga ada. Jadi kita ya masih nyaman lah, Dir. Selanjutnya aku pengen tanyain tipsnya nih, Bel. 3 deh tips biar sukses dapetin YTB ini. Oke, jadi tips yang pertama itu kita memang harus punya niat yang besar. Niat yang besar itu jadi kita harus bisa mastiin ketika di apply berkasnya itu di tahap pertama, kita harus isi dengan semaksimal mungkin kalau bisa gitu. Jangan cuma isi satu hobi atau cuma isi singkat-singkat gitu. Jadi emang isinya harus maksimal, harus nampain kalau kita tuh memang niat gitu kan. Nah, yang kedua, kita mulai dari sekarang, kalau bisa memang harus lebih aktif sosial organisasi sih, karena memang mereka tuh bakalan melihat organisasi kita, terus kita punya pengalaman kerja nggak, walaupun S1, mereka juga akan lihat, ini anak pernah kerja di mana, walaupun magang atau apa gitu, jadi emang harus lebih aktif sih, harus bisa banyak kegiatan, dan juga ya itu tadi harus perbaiki nilai juga, karena nilai juga salah satu yang paling penting kan. Kalau untuk S1 itu minimal nilainya 80 ya, 70 untuk S1 nilai rapornya. Bukan per mata pelajaran ya, tapi nilai rata-rata akhirnya itu harus minimal 70. Kalau S2 75, S3 juga 75. Tapi kalau untuk kedokteran itu minimalnya harus 90. Kedokteran gigi dan farmasi itu minimal harus 90 nilai transkrip nilai kita rata-rata akhirnya, bukan per mata pelajaran. Oke. Gitu. Jadi memang harus kalau mau memang harus perbaiki nilai juga dan banyak-banyakin doa sih sebenarnya karena yang namanya beasiswa kan pasti keberuntungan juga kan dia. Jadi tanpa doa nggak bisa sih, susah. Ya, ini menarik banget tadi dari tips yang pertama yang katanya harus all out ya, niatnya benar-benar ya, pokoknya harus sungguh-sungguh gitu, jangan setengah-setengah. Iya. Ya, memang kayak gitu sih, ibaratnya kita udah mau berjuang, mau sekalian berdarah-darah, ya udah sekalian aja kayak gitu, jangan nanggung-nanggung. Tapi dari awal harus sudah ditancapkan di pikiran juga bahwa harus siap capek, siap ngeluarin usaha lebih kayak gitu. Nah, terus tadi yang kedua nih yang tentang organisasi gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bella juga ini meskipun waktu itu daftarnya S1 tapi prestasinya udah keren banget sih karena aku juga kenal Bella itu di seleksi duta bahasa tingkat nasional. Jadi aku mewakili Jawa Tengah, Bella mewakili Aceh dan itu waktu Bella salah satu kandidat yang muda, salah satu peserta termuda karena usianya masih 18 ya, Bel? Iya, waktu itu masih 18. Iya, masih 18, masih semester awal di kampus di Aceh dulu, dan itu mewakili satu provinsi, jadi keren banget gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang masih SMA, mungkin bisa ditingkatin lagi prestasinya ya, Bel, karena ya kayak yang Bella bilang tadi, bisa jadi pertimbangan gitu. Nah, itu dia seputar kehidupan di Turki, beasiswa di Turki. Makasih banget buat Bella yang udah mau sharing, makasih atas ilmunya. Sama-sama, Dir, sama-sama.